Oke, biar agak santai, kita main semacam tebak-tebakan dulu, Mas. Saya punya beberapa tebakan, jangan jawab cepat, nggak usah mikir. Nggak usah mikir, pokoknya yang ada di otak langsung dikeluarkan. Gitu ya. Siap Mas Bayu ya? Berarti apa? Siap ya Mas? Oke. Pilih dosen atau pegawai? Pegawai. Profesor atau dokter? Profesor. Kota atau desa, Mas? Desa. Kaya atau sehat? Sehat. Ronaldo atau Beckham? Ronaldo. Oke, tadi kan terakhir Ronaldo Beckham, jenengan pilih Ronaldo ya. Kita agak geser dikit. Semenjak ada corona ini sepak bola libur nih. Entah di luar negeri atau di dalam negeri, tapi ini sudah Liga Jerman, Liga Spanyol udah nyicil, cuman belum ada penonton gitu. Kira-kira ini hanya analisis pribadi jenengan aja. Gimana nih nasib pemain-pemain bola kita dan klub ke depan nih? Iya. Jadi kalau melihat pemain-pemain ya mereka sudah mulai mencari kesibukan dengan cara mungkin bermain dengan tisu, juggling dengan tisu dan lain. Pasti rasanya gabut ya. Kalau biasanya kita lari-lari tiap hari gitu ya, disorak-sorak penonton itu enggak. Itu berasa loh ya Bu. Kalau bahasa orang Cilegon grauyang. Berarti misalnya wis kulino dolanan tapi kok enggak main nih, akhirnya grauyang kakine ketone piye. Keder-keder. Terus ya perekonomian mereka pun pasti juga anjlok ya. Mungkin ada beberapa kebijakan klub yang memotong atau memangkas gajinya, dan mau nggak mau pemain pun juga mau nggak mau juga mengikhlaskan gajinya karena memang mereka nggak kerja kan, mereka cuma di rumah tiduran, kemudian latihan pun pasti juga masih dibatasi ya, apalagi di Eropa penyebaran angkanya cukup tinggi ya, cukup tinggi. Tapi dengan kebijakan yang baru mereka akhirnya pelan-pelan untuk bisa latihan meskipun memang dibatasi tanpa penonton. Sepi kali Mas ya, main bola tanpa penonton rasanya hampa apa? Babalan gak nek sing nonton yo kaya pacaran ning di PHP kali ya. Oke Mas Bayu, ini semakin malam semakin menarik. Gini, kita sambung lagi. Banyak juga mungkin adik-adik kita atau anak-anak kita ketika ditanya cita-citamu apa Dek gitu, kemudian dijawab pengen jadi pemain bola, pengen seperti David Beckham, atau mungkin jadi pilot, jadi dokter, jadi dosen gitu. Nah, kalau menurut jenengan dokter, polisi, pilot, dosen itu sebenarnya cita-cita atau profesi? Oke. Kalau yang disebut Mas Donat tadi yaitu profesi yang dicita-citakan pastinya ya. Jadi profesi yang dicita-citakan. Profesi yang dicita-citakan. Oh gitu. Terus bisa masuk nggak maksudnya? Bisa. bisa. Sebuah profesi yang didambakan mudah-mudahan besok kecapai itu kan maksudnya. Benar, ya, betul analisa mendalam ya. Jadi memang profesi yang dicita-citakan oleh anak-anak yang masih SD ya, dan cita-citamu apa kan gitu ya. Kalau Mas Wahyu cita-citanya apa dulu? Cita-citanya dulu apa ya? Bermanfaat bagi umat kali ya. Enggak, kalau zaman TK ditanya pengen jadi apa kan? Saya dari kecil Mas nggak pernah menyebut salah satu profesi ya, karena memang saya nggak paham maksudnya nanti mau jadi apa, dapatnya apa, untungnya berapa, saya nggak pernah paham. Tapi memang dari kecil saya sering ya, saya punya teman namanya Dadang ya, namanya Cutik ya. Nah, itu yang sekarang di mana itu? Di Tanjung Pinang. Sudah jadi pegawai karena mungkin sering nonton orang tua kadang membuat soal-soal UTS UAS itu ya, kadang saya membuat ngetik gitu, kemudian saya suruh Dadang itu ngerjakan. Kalau dia nilai yang jelek, mesti saya suruh ngulang lagi, ngetik lagi dan lain. Itu SD. Zaman kecil kan main sama dia terus kan? SD kan berarti? Iya SD. Nggak tahu itu namanya cita-cita atau enggak, intinya seneng gitu membuat soal-soal, suruh mereka yang mengerjakan dan mereka nurut gitu dikerjakan. Nggak paham maksud mereka apa juga. Iya. Saya hampir sepakat bahwa gini, kalau dari pandangan saya gini Mas, profesi itu ya seperti tadi dokter, polisi, kemudian pilot itu profesi. Nah, cita-cita adalah di atasnya profesi gitu loh. Jadi ketika nanti kita menjadi apa gitu, nah cita-citanya adalah mudah-mudahan dengan profesi yang kita geluti itu bisa memberikan manfaat sebanyak untuk umat atau untuk masyarakat gitu. Sepakat ya? Sepakat. Oke, lanjut. Masih seputar corona Mas, ini angkatan yang 2019-2020 ini kan yang sewu atau mohon maaf ya, ini kan banyak yang memberi label angkatan corona gitu, angkatan yang cuman pemberian semata gitu, tidak ada UN tapi bisa lulus gitu. Mungkin ada salah satu juga yang di sini mengalami gitu. Nah, kira-kira
jenengan sebagai mungkin seorang dosen, mungkin terutama yang sudah lulus SMA, apa sih yang bisa jenengan pesankan ke adik-adik kita di tengah apa ya, mungkin cercaan atau stigma negatif yang diberikan ke mereka, biar mereka tetap aku nggak apa-apa kok, aku lost kok gitu loh. Apa Mas? Iya, jadi kalau saya mendengar penamaan lulusan corona itu sebenarnya sama halnya dengan penamaan COVID-19 ya. Jadi kenapa dinamakan coronavirus disease tahun 2019? Itu hanya sebatas agar supaya virus itu dikenali pada tahun berapa, itu sebenarnya hanya untuk itu tuh identifikasi itu ya? Identitas ya sebenarnya, tidak untuk menghina atau mungkin untuk mencerca apalagi, cuma untuk ini tuh kemarin lulusnya pas ada virus corona loh, dimana pas virus corona itu metode belajarnya seperti ini loh, daring semua loh. Nah, dan itu kita pun juga mengantisipasinya. Bagaimana dengan lulusan di perguruan tinggi nantinya kalau mereka itu sekolahnya hanya melalui daring gitu ya, apakah mereka siap untuk bekerja dan lain-lain? Itu sudah kita antisipasi ya melalui beberapa hal, dengan pelatihan ataupun dengan pelatihan online ya pastinya, yang pastinya akan berbeda jauh efeknya daripada pelatihan secara offline gitu. Gitu Mas Dono. Gini, mungkin kan itu sih kiat atau mungkinlah semacam wejangan dari jenengan biar mereka berbesar hati. Nggak apa-apa loh, kemarin kita nggak UN tapi kita bisa lulus, biar mereka tidak mengalami down, tidak mengalami kecil hati. Itu apa yang mungkin bisa jenengan besarkan hati mereka? Iya, selalu positif dan berpikir ya. Menurut saya ini adalah hikmah bagi mereka ya. Jadi yang biasa zaman dulu kita SD gitu nilainya harus sekian minimal kalau nggak lulus gitu kan ya. Sekarang ini mungkin hikmah bagi mereka di saat corona sedang mewabah gitu ya. Mereka sudah sedang belajar, berjuang di semester ya, semester akhir gitu. Jadi menurut saya ini merupakan awal yang mereka harus siapkan, karena ke depan pasti semakin banyak ya tantangan yang lebih pastinya lebih memeras pikiran mereka, bagaimana bisa bekerja dengan tatanan baru gitu ya. Bagaimana kita bisa tetap survive dengan kondisi seperti ini, tidak menyalahkan lingkungan, tidak menyalahkan corona yang datang, tapi kita bisa mengambil sisi positif dari corona itu. Jadi menurut saya PR-nya sangat besar, tapi itu pasti bisa dilaluinya, dan pokoknya intinya semua yang ada di dunia ini pasti ada solusinya menurut saya. Kalau gini, misalkan adik-adik kita yang SMA itu mau melanjutkan di perguruan tinggi, adakah semacam kelonggaran atau semacam mungkin fasilitas khusus gitu untuk menjaring mereka lebih mudah gitu? Adakah nggak dari PTN atau PTS gitu? Baru hari ini saya mendapatkan WhatsApp dari rektorat ya terkait seleksi bersama. Tetap dilakukan seperti halnya seperti biasa ya. Jadi ujian tapi tetap ujiannya pun melakukan protokol kesehatan. Jadi tidak ada spesialisasi di situ, tidak ada bentuk kekhususan untuk lulusan ini untuk masuk ke PTN. Jadi mereka tetap melakukan ujian seperti halnya biasa dilakukan di kampus, cuma protokol kesehatan tetap dilakukan. Kemudian untuk kurikulum kita dari Mas Menteri ya sudah menggaungkan bahwasannya mereka mencanangkan kurikulum kampus merdeka, di mana nanti mahasiswa itu mempunyai kebebasan untuk memilih, aku itu pengennya jadi apa gitu loh ya. Ada sekarang? Ada, misalkan saya jadi perawat ya, tapi perawat yang pinter dengan IT atau pinter dengan buat konten YouTube gitu. Mereka bisa mengambil mata kuliah itu di prodi IT misalkan, atau di fakultas teknik informatika misalkan. Mereka boleh mengambil seperti itu. Jadi kita nggak serta-merta hanya ngurusi pasien doang, tapi kita juga bisa membuat bagaimana konten itu menarik sehingga bisa memberikan manfaat ke pasien itu. Jadi itu menurut saya memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Gitu, nggak cuma belajar doang, tapi juga mampu soft skill-nya terasa dia. Jadi kalau di tempat kami memang ada seleksi khusus, kemarin itu sempat heboh juga, yaitu bagi pembuat konten kreator dengan sekian subscriber dia mempunyai jalur khusus gitu. Jadi iya, karena memang kita nyari atensi dari masyarakat itu dari situ. Dan lumayan banyak. Meskipun ya di awal pasti ada pro kontra ya, bagaimana diseleksinya dan lain. Tapi dari Menteri memberikan apresiasi terkait jalur khusus untuk calon mahasiswa dengan penilaian dari konten
kreator YouTube itu gitu. Oke. Sekarang Mas Wahyu ngajar di mana aja? Kalau ngajar saya home base-nya di UPN Veteran Jakarta ya. UPN Veteran Jakarta. Di home base-nya di sana. Di sana. Tapi sambil ya ada pelatihan-pelatihan tentang saya fokusnya di keperawatan gawat darurat ya Mas ya. Kalau yang sering dikenal yaitu keperawatan yang nanganin kasus-kasus yang parah ya, yang hampir mati dan lain itu saya ngambil kekhususan di sana. Jadi saya kadang melatih di berbagai instansi, ada di Puslapkes DKI Jakarta, kadang ada di Banjarmasin, kadang terakhir di Puslat di Jawa Tengah, tergantung dari provider yang mengundang itu. Jadi saya kadang berarti keliling Indonesia ini ya? Yaitu itu plusnya. Plusnya. Itu pun kadang kan tetap harus minta izin ke atasan pastinya untuk keluar. Oke, tadi di pertanyaan memilih antara kota dan desa, sampean pilih apa tuh? Pilih desa. Pilih desa. Oke. Sekarang home base Anda ngajar di UPN Jakarta. Tapi sekarang Anda di desa nih, di tanah kelahiran kita sendiri, di Silogono, di Margomirina. Kira-kira ada nggak Mas, jangan mungkin nanti punya semacam agenda atau plan, entah kecil, sedang atau besar, bahwa kita sering melihat bahwa banyak orang pinter dari dalam negeri ketika mereka kerja di luar negeri, di Jepang atau di Amerika, mereka mendapat appreciate, mereka mendapatkan fee yang tinggi, akhirnya mereka nggak mau pulang. Dan menurut saya itu kurang gitu menurut saya. Nah, kalau misalnya saya lemparkan jenengan gitu, jenengan sudah menjadi orang pinter, orang yang banyak pengalaman, apa yang mungkin bisa jenengan nanti bagi untuk masyarakat di desa tanah kalian sendiri, apa yang pengen jenengan bagi biar bisa memberi manfaat untuk banyak orang tadi? Baik, jadi terkait bagaimana kalau di kita ya, namanya profesi itu kan balik lagi jiwanya harus pengabdian ke masyarakat, apalagi di daerah bumi kelahiran ya. Pastinya kadang saya mempunyai banyak sekali harapan dan kadang saya mempunyai beberapa keinginan ya, tapi kadang saya untuk melampiaskan, untuk mengeksekusi itu karena saya butuh orang, karena saya nggak selalu standby di Silogono ini di kampung ya. Nah, sebenarnya saya ingin menjadikan kalau dari sisi kesehatan, menjadikan Silogono ini sebagai dusun yang memang sadar akan kesehatan dari sekecil apapun. Dari setiap individu mengenali, oh saya tuh sepertinya kok sakit flu ya, dia kenal dirinya sendiri. Dari kenal mereka akan mencoba untuk mencari pelayanan yang bagus, kemudian akan meminimalkan kejadian penyakit-penyakit yang kronis ya. Kemudian kalau itu dari aspek keinginan saya untuk dusun Silogono. Tapi untuk keluar misalkan, banyak sekali peluang-peluang kerja di luar negeri, apalagi yang pastinya ya mereka kadang nggak membutuhkan skill yang terlalu berlebihan, kadang hanya cukup kemampuan bahasa yang mumpuni. Jadi kita ada kerjasama dengan beberapa tempat, misalnya di Jepang, di sana ada namanya perawatan lansia. Itu dia nggak harus seorang perawat kadang ya, karena lulusan SMA, pelatihan bagaimana merawat lansia, kemudian bisa dikirim bahasa yang penting bisa dikirim melalui lembaga resmi itu. Jadi kalau menurut saya tergantung masing-masing ya, kalau kita mau pasti ada sesuatu yang bisa untuk kita mencapainya gitu. Oke, langkah konkret yang pengen jenengan mungkin realisasikan, jenengan mungkin tidak bisa sendiri, tapi kan bisa untuk mengajak atau menggandeng pemuda-muda di sini, Putra Pandowa dan mungkin teman-teman Karang Taruna, eman-eman gitu loh Mas. Kalau misalkan banyak hal yang sudah jenengan dapat kok nggak jenengan bagi ke mereka gitu. Apa yang mungkin dalam waktu dekat, mungkin kapan gitu. Oke, jadi konkretnya ya. Konkret. Oke, pertanyaannya sangat bagus menurut saya. Konkret dong. Jadi saya harus memberikan jadwal memberikan agenda saya sebenarnya ya. Oke, jadi intinya adalah saya selalu terbuka sebenarnya dengan perkembangan, apalagi keinginan remaja yang menurut saya remaja itu merupakan ikon yang sangat luar biasa jika dioptimalkan kemampuannya. Dipush. Tapi memang remaja juga harus mempunyai suatu effort ya, punya semangat yang besar. Jadi jangan sampai menjadi seorang remaja yang hanya sebatas keinginan tapi usahanya kurang maksimal. Menurut saya selalu terbuka terkait apapun, termasuk bagaimana kita membuat dusun Silogono ini menjadi suatu dusun yang sadar akan kesehatan tadi. Dari hal yang paling simpel tadi, bagaimana kita selalu masuk ke pertemuan-pertemuan warga, memberikan edukasi tentang kesehatan. Bagaimana kemudian akan saya berikan atau kader remaja itu selalu memeriksa, contoh ya tensi itu hal yang sangat simpel ya. Tidak harus lulus menjadi seorang
perawat atau dokter untuk Nancy itu. Semuanya bisa memanfaatkannya. Berarti intinya siap ya untuk mengakomodir, untuk mensupport langkah konkret ini. Dari sudah lama ya, sudah 10 tahun lebih. Sudah sebelum saya pergi ke Jakarta, saya sudah rengeng-rengeng ya, sudah sempat berbisik-bisik salah satunya ke Mas Dona, kemudian sempat ke mungkin teman yang merantau itu. Tapi kadang setelah itu karena mungkin saya juga kayak kesibukan tuh ada terus sibuk, gitu. Ya. Akhirnya yaudah prioritasnya akhirnya turun jadi ke nomor sekian gitu. Jadi itu menurut saya yang akan saya sekiranya ada gaung yang menyambut gitu, itu akan menjadikan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat di dusun kita ini. Berarti artinya ini harus ada komunikasi lagi, ada persambungan lagi. Intinya Mas Wahyu bersedia untuk membagikan apa yang kiranya bermanfaat, terutama di kesehatan, dan nanti mungkin karena pemuda ini menjadi garda terdepan, juga dituntut untuk aktif ini. Nanti saya minta tolong Mas Wahyu men-share nomor infonya dan macam-macamnya biar nanti ada komunikasi setelah ini gitu ya. Oke Mas Wahyu, waktunya sudah malam, mungkin itu yang bisa kita obrolkan. Terakhir Mas Wahyu, makna hidup bagi Anda apa Mas? Iya, makna hidup menurut saya adalah kita jangan takut dengan apa yang mungkin tidak akan pernah kita dapatkan. Tapi dengan perasaan seperti itu kita akan mencoba berulang kali sehingga kita akan mendapatkan apa yang mungkin menjadi cita-cita kita. Jadi menurut saya menjadi individu itu menjadi individu yang nggak usah didengarkan kata-kata yang buat kita lemah, kata-kata yang negatif, hater itu ya. Hater nggak usah didengarkan. Yang penting kita mempunyai suatu prinsip yang baik dan manfaatnya untuk orang banyak, itu menurut saya sudah cukup. Karena dengan demikian kita akan selalu berusaha bagaimana untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain itu, apapun pasti akan dilakukan. Kalau dipersingkat intinya apa Mas? Intinya adalah kita berikan yang terbaik untuk orang lain, itu intinya, memberi terbaik untuk orang lain. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.